Shalom, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Asian Purba, SE, SH, MAK, CPLA. Saya merupakan dosen dari program studi akuntansi dan perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercubuana. Video ini dibuat dalam rangka pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen 2026 sebagai persyaratan diri dosen dalam unjuk kinerja di Dharma Perguruan Tinggi atau PDD, UKT, PT, khususnya aspek pengajaran. Mata kuliah yang saya ajarkan adalah Laboratorium Perpajakan Digital, di mana perpajakan digital merupakan aplikasi dari mata kuliah perpajakan yang lebih menekankan pada pemahaman, perhitungan perpajakan, dan penggunaan aplikasi sistem perpajakan serta digital. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS yang bertujuan untuk membekali dan melengkapi pengetahuan para mahasiswa dalam bidang administrasi perpajakan dan aplikasi perpajakan yang handal. Teknik penyampaian materi ini menggunakan teknik DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana mahasiswa diberi pemahaman dan konsep mengenai perpajakan digital, mampu memahami dasar-dasar perpajakan dan perhitungan pajak yang cakap dan handal, sampai pada pelaporan kewajiban perpajakan di bidang perpajakan baik orang pribadi maupun badan atau perusahaan. Mahasiswa juga diberikan konsep untuk memahami cara melakukan rekonsiliasi fiskal pajak baik berupa koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif, hingga tersusunnya suatu laporan pajak yang benar dan sesuai dengan peraturan perpajakan, sehingga mahasiswa mampu membuat keputusan berdasarkan alur dan peraturan pajak di Indonesia dan juga sebagai teknisi pajak yang handal di masyarakat. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL, program studi ini terdiri dari ranah sikap pengetahuan, baik keterampilan umum dan keterampilan khusus. Capaian pembelajaran mata kuliah ini atau CPNK dengan kemampuan yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu memahami pengertian dasar hukum asas sistem administrasi perpajakan. Kemudian mahasiswa mampu memahami studi kasus, menganalisis subjek pajak baik objek dan subjek. Kemudian yang berikut, mahasiswa mampu memahami studi kasus, koreksi fiskal, teknik menghitung, menyetor, dan mengisi dan melaporkan perpajakan. Dan yang berikut adalah mahasiswa mampu memahami studi kasus, pemenuhan hak dan kewajiban para wajib pajak. Bentuk pembelajaran adalah kuliah online, responsif, tutorial, seminar, dan diskusi interaktif. Metode pembelajarannya adalah small group discussion, role play, and simulation, self-directed learning, kooperatif, dan metode lainnya yang setara. Materi pembelajarannya adalah rincian atau uraian bahan kajian yang dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan subpokok pembelajaran dan bahasa. Sedangkan bobot penilaian adalah presentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub CPNK yang besarannya yang proporsional dengan tingkat kesulitan dan pencapaian sub CPNK tersebut dengan total nilai 100%. Evaluasi pembelajaran mata kuliah Laboratorium Perpajakan Digital didapatkan dari interaksi, baik berupa kuis, penugasan, diskusi kelompok, UTS, dan UAT. Kuis, interaksi dilakukan saat perkuliahan, dan penugasan secara terstruktur, baik secara mandiri maupun diskusi kelompok yang di dalamnya ada aspek penilaian dan
skor penilaian. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah Laboratorium Perpajakan Digital untuk mahasiswa program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercubuana. Berikut ini merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan secara daring atau tatap muka virtual. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Selamat sore kepada kita semua. Sehat selalu ya. Kita akan membahas materi kita. Untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan Laboratorium Perpajakan Digital. Nah, seperti biasa kita akan tetap mengulas terkait dengan isu-isu terbaru, di mana akhir-akhir ini, baru-baru ini adalah Indonesia sudah menggunakan meningkatkan informasi terbaru mengenai digitalisasi perpajakan. Ya, seperti yang sudah kita lihat bahwa kita lihat di sistem pemungutan perpajakan kita kali ini sudah sedikit lebih meningkat, gitu ya. Dan dari beberapa kali pergantian sistem aplikasi di dalam perpajakan, ya ada perubahan-perubahan terbaru dan menu-menu terbaru. Dan kali ini, ya di dalam sistem pemungutan perpajakan bahwa akan menjelaskan di sana mengenai self assessment system, juga terkait dengan pemotongan atau withholding system, dan juga beberapa informasi mengenai official assessment system. Nah, dalam hal ini ya di sistem informasi pajak sekarang ya yang semakin lebih maju dan semakin terintegrasi, bahwa memang bisa kita lihat sangat luas penjangkauannya, ya, baik itu dari sisi profil kita secara umum, maka kita akan mengetahui seluruh informasi yang ada dalam data-data kita, ya, termasuk itu profil wajib pajak, kemudian workflow system, dan juga aplikasi administrasi perpajakan dan manajemen khusus. Nah, ini dikatakan di sini manajemen khusus ini, ya, di sana kita akan melihat apa saja yang ada dalam diri kita, baik itu dari sisi nama, NIK, alamat, kemudian usia, lalu apa saja yang kita miliki, aset kita, segala informasi terkait dengan pribadi kita, ya, ada di dalam sistem Kortaks itu. Nah, maka dalam hal ini, ya, sistem di DJP itu sendiri sudah sangat maju dan sudah sangat berkembang dan akan menarik semua data dari semua lini bidang informasi, baik dari pembankan, kemudian dari instansi lain, atau dari Dukcapil, maka informasi-informasi yang dapat kita lihat di sana, yaitu memang gambaran daripada diri kita sendiri. Nah, di dalam sistem perpajakan modern, ya, bahwa NPWP sudah dikembangkan lagi, ya, dengan NPWP ini, maka diintegrasikan kembali kepada penggunaan NIK, ya, melalui pendaftaran form kepada KPP, ya, bisa dikirim melalui kurir atau melalui online, disampaikan secara langsung juga bisa, ya. Kemudian terdapat pendaftaran mengenai registrasi dan juga pemadanan NIK, ya, yang menjadi NPWP, yaitu NIK yang kita gunakan di dalam NIK KTP sudah menjadi menyatu dengan NPWP itu sendiri. Nah, sehingga apa yang ada data-data di dalam NIK kita itu sudah didata, sudah masuk ke dalam informasi di NPWP itu sendiri. Yang berikut adalah kita lihat bahwa NPWP bagi keluarga, ya, terhadap wanita kawin yang tidak dikenai pajak secara terpisah dan anak yang belum dewasa, pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan itu sendiri akan digabungkan dengan suami sebagai kepala keluarga. Nah,
Untuk kedepannya ya disarankan bahwa NPWP suami istri akan disatukan kembali dan akan dihitung menjadi terinformasi terdata di NPWP suami. Baik NPWP anak atau anak yang belum punya NPWP, maka penggabungan seluruh pendapatan akan terdapat dilihat di dalam NPWP suami. Kemudian yang berikut adalah terhadap wanita kawin, ya, sebagaimana dimaksud pada yang telah memiliki nomor pokok wajib pajak, namun menghendaki pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, ya, bisa digabung dengan pelaksanaan hak pemenuhan kewajiban perpajakan kepada suami. Nah, wanita kawin tersebut harus mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wajib pajak nonaktif. Artinya NPWP si istri yang sebelumnya sudah aktif, ya, begitu sudah menyatukan penghasilan dengan NPWP suami, maka si istri dapat mengajukan permohonan untuk dinonefektifkan terhadap NPWP yang sebelumnya sudah dimiliki oleh si istri tersebut. Nah, jika menghendaki aktif kembali, misalnya ada suatu permasalahan dalam keluarga atau cerai, cerai hidup atau cerai bervisa, ya, harus bisa diaktifkan kembali melalui pengajuan gitu ya, untuk kembali memiliki NPWP secara sendiri oleh si istri. Nah, kemudian wanita kawin dengan status kepala keluarga harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam hal pemenuhan persyaratan subjek dan objek. Dan penghasilan yang diperoleh oleh si wanita tersebut tidak dapat digabungkan dengan suaminya. Nah, kalau si istri sudah memiliki NPWP sendiri, maka dia harus melaporkan penghasilan sendiri. Ya. Nah, kita lihat lagi untuk poin berikut ya, bahwa NIK orang pribadi adalah sudah menjadi bagian dari NPWP. Di dalam PMK dikatakan ya, PMK 112 tahun 2022 itu juga dijelaskan di sana mengenai NIK sudah terintegrasi dengan NPWP. Kemudian NPWP juga sudah menjadi 15 digit ya, tadinya 15 digit dan sekarang sudah menjadi 16 digit. Itu faktor dari penyatuan terhadap NIK si wajib pajak tersebut. Nah, kemudian NPWP orang pribadi menggunakan NIK KTP itu sendiri. Dan NPWP badan ya ditambahkan dengan angka 0 di depannya. Nah, khusus untuk NPWP badan. Nah, kira-kira nih saya coba akan tanyakan menurut saudara fungsi dari NPWP itu sendiri apa kira-kira menurut saudara? Apa yang Anda ketahui tentang fungsi dari NPWP itu? Siapa kira-kira yang bisa menjawab apa fungsinya? Saya Pak izin menjawab. Saya Indri. Oke, ya silakan. Fungsi NPWP sendiri yaitu berfungsi sebagai identitas resmi wajib pajak dan sarana utama dalam mengurus semua administrasi perpajakan di Indonesia. Contohnya seperti membayar, menghitung, dan melaporkan pajak. Ya, bagus sekali ya. Nah, kita sendiri yang sudah memiliki NPWP tentu sangat paham apa fungsi dari NPWP itu sendiri. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa fungsi dari NPWP tadi ya, salah satunya adalah saran utama dalam mengurus semua administrasi perpajakan. Ya, bahwa data-data kita sudah terdapat baik itu di Dukcapil, di perbankan kalau kita melakukan suatu kerjasama dengan bank ya, dan juga di negara melalui kantor pajak, gitu ya. Jadi di sana kita sudah bisa langsung melihat secara detail, yaitu melalui informasi digitalisasi tadi, gitu ya. Jadi dengan kita menghitung, membayar dan melaporkan pajak,
kita menggunakan NPWP itu sendiri. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ya, bahwa sistem perpajakan modern, ya, dalam hal pelaporan pajak, kita bisa dari awal kita bisa melapor manual kan gitu ya, dengan menggunakan kertas. Beberapa tahun yang lalu kita menggunakan pelaporan secara manual. Laporan menggunakan e-filing. Nah, itu sedikit berkembang melalui online. Jadi tidak harus antri lagi di kantor pajak. Kemudian akan dilanjut lagi laporan mengenai SPT itu sendiri dengan menggunakan e-form. Ya, ada e-form baik untuk pribadi maupun SPT badan. Nah, saat ini pelaporan pajak sudah melalui Cortex. Begitu ya. Jadi kita tidak lagi kembangan teknologi saat ini tidak bisa kita kesampingkan lagi yang namanya teknologi yang terbaru. Gitu ya, karena ini tetap akan dikembangkan ke depannya melalui sistem aplikasi Cortex. Kalau kita berpikir bahwa tunggulah nantilah kan gitu ya, maka per 2025 sudah ditetapkan bahwa untuk pelaporan pajak wajib menggunakan Cortex. Nah, di dalam Cortex itu memang di awal kita akan sedikit mencari-cari gitu ya, agak sedikit kaku. Dan kita akan belajar lebih banyak lagi begitu kita sudah sering membuka aplikasi tersebut, maka tidak ada bedanya kalau kita membuka ya seperti membuka laptop gitu ya. Mana poin ini, mana ini untuk men-setting, lalu mengubah, mengedit. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, kedepannya mungkin mudah-mudahan akan lebih dipermudah lagi penggunaan Cortex ini dan semakin lebih tercerahkan masyarakat dengan pembayaran pajak yang sudah terintegrasi ke seluruh lini, seluruh bidang. Itu kira-kira ya. Nah, yang berikut adalah bahwa di dalam sistem perpajakan modern ini, ya, dalam hal pembayaran pajak, kalau dahulu menggunakan sistem surat setoran pajak atau SSP dan kebanyakan itu ya antri di bank, lalu kita harus datang lebih awal, apalagi kalau SSP-nya banyak kan gitu ya. Kita buat SSP ada 10 lembar, 20 lembar, nah kita akan antri lebih lama di sana, pakai nomor antri lagi kan gitu ya. Nah, dulu kita antri di bank, kita sudah berubah menggunakan e-billing, gitu ya. Dengan adanya surat setoran elektronik menggunakan e-billing, sudah bisa menggunakan yang namanya e-banking, ya, melalui transfer langsung dari rekening. Begitu. Nah, untuk tahapan sistem perpajakan modern, yaitu sistem Cortex itu, bahwa dalam Cortex ini adalah mencakup semuanya. Begitu kita submit SPT, ya, langsung muncul nanti kode billing. Begitu lapor, ya, kita klik, nah, mungkin sudah pengalaman dari beberapa yang sudah melaporkan, begitu kita klik lapor langsung muncul SSP kalau dia kurang bayar. Ya, gitu kira-kira ya. Nah, kita lihat ya bahwa ada beberapa perbedaan di dalam sertifikat digital Cortex dan e-fin. Ya, kalau kita lihat di sini di dalam Cortex bahwa dokumen elektronik berisi tanda tangan identitas secara elektronik. Sedangkan menggunakan e-fin ya berupa 10 digit nomor identitas yang diterbitkan oleh DJP. Nah, ini ada perbedaan dari DJP online yang sebelumnya kita gunakan melaporkan SPT. Nah, yang saat ini menggunakan Cortex adalah sudah langsung kita bisa melihat semuanya di sana dan mengajukan melalui Cortex. Gitu ya. Kalau dulu harus datang atau melalui surat, melalui email,
Ya, saat ini mau pengajuan, pembayaran, dan membuat billing langsung di satu aplikasi yaitu Cortex. Nah, kita lanjut ya, bahwa dengan hadirnya Cortex, wajib pajak di seluruh Indonesia kini dapat melakukan berbagai kewajiban perpajakan secara lebih efisien melalui platform digital yang sudah terintegrasi. Ingat, terintegrasi sama seperti kalau kita naik angkutan umum gitu ya. Dari angkutan umum, angkutan kecil, lalu masuk lagi nanti ke stasiun berikutnya, masuk angkutan besar, lalu pindah lagi ke stasiun berikutnya, ya itu namanya terintegrasi, tersambung semuanya. Jadi dapat dikatakan bahwa kita ya tidak lagi bisa menyamarkan informasi terkait diri kita atau maupun perusahaan. Sistem ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah untuk mendorong kepatuhan pajak yang lebih tinggi, ya. Kemudian dengan memanfaatkan teknologi informasi yang lebih canggih, maka Cortex memungkinkan wajib pajak untuk dapat melaksanakan kewajiban ya menggunakan Cortex secara online. Dimanapun kita ya, mau di luar daerah, di luar negeri, kita bisa memantau lewat Cortex. Nah, melalui pelaporan SPT hingga pembayaran pajak, ya sistem ini bertujuan untuk menggantikan metode manual yang selama ini seringkali memakan waktu yang cukup lama, gitu ya. Nah, hanya saja saat ini kita masih banyak belajar terkait dengan sistem ini, dan tentu di awal masih ada kekakuan kan gitu ya. Ada yang masih belum kita pahami, lambat laun bertahun-tahun nanti kita akan semakin mudah untuk menggunakannya. Baik, kita lanjut lagi ya. Poin terakhir yaitu kesimpulan bahwa sertifikat digital Cortex ini menggantikan EVIN yang dahulunya dari DJP online ya, sebagai metode autentifikasi untuk layanan perpajakan online ya. Kemudian dokumen elektronik ini membuat identitas dan tanda tangan digital wajib pajak memungkinkan untuk mengakses layanan perpajakan digital. Nah, kemudian juga terdapat dua jenis tanda tangan yaitu sertifikat elektronik, kemudian tersertifikasi yang diterbitkan oleh langsung dari PSRE-nya ya, dengan biaya dan kode otorisasi DJP yang dikeluarkan oleh DJP secara gratis. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, untuk poin kita kali ini sudah berakhir. Materi yang saya sampaikan tadi adalah sebagai garis besar. Nah, kita akan masuk ke dalam tanya jawab ya. Untuk tanya jawab kali ini kita akan berikan 3 sesi pertanyaan. Oke, kira-kira siapa nih yang bisa memberikan pertanyaan? Silakan ya. Oke, boleh yang pertama? Siapa yang bisa memberikan pertanyaan? Saya Pak izin Halo? bertanya. Ya, silakan. Silakan. Anissa Pak, ya. kalau seorang dengan gaji 2 juta per bulan, apakah wajib memiliki NPWP? Oke, baik. Nah, kita lihat ya bahwa saat ini NPWP sudah terintegrasi dengan NIK. Maka apabila tidak memiliki NPWP, ya sudah dapat menggunakan nomor di dalam NIK. Jadi tidak lagi hanya menggunakan NPWP. Jadi NPWP-nya belum ada, maka digunakan NIK-nya. Dan apabila tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPh 21, maka biaya tersebut tidak dapat dibiayakan dalam pelaporan SPT Badan. Nah, kira-kira gitu ya. Kalau NPWP tidak ada, maka diminta KTP-nya, nomor NIK-nya. Jadi pelaporannya melalui menggunakan NIK di dalam KTP. Begitu kira-kira ya. Oke, baik. Yang berikut ada lagi yang mau bertanya? Baik Pak, terima Mau kasih. bertanya? Ya, silakan Mas Ahmad. Apa resikonya apabila kita itu tidak punya NPWP, Pak? Baik. Ya, pertanyaannya bagus ya. Kalau
tidak punya NPWP. Nah, konsekuensinya yaitu meliputi bisa dalam hal tidak punya NPWP, pembayaran pajaknya itu bisa lebih besar 20%. Ya, kemudian kesulitan mengakses layanan perbankan atau dalam hal pengajuan kredit, hingga bisa mendapat sanksi nantinya ya. Kalau sudah waktunya mendapatkan NPWP lalu tidak menjalankan kewajibannya mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, bisa terkena sanksi gitu ya. Sanksi kemudian bisa sampai kepada pidana pajak. Itu kira-kira ya. Jadi jangan sampai tidak punya NPWP. Arahnya bisa denda, sanksi pajaknya itu bisa lebih tinggi 20%. Begitu kira-kira. Nah, yang ketiga bisa ya, silakan berikan pertanyaan. Pak, saya izin bertanya, Ya, silakan Mbak Salma. apakah NPWP dapat diajukan secara online, Pak? Terima kasih. Oke, baik. Ya, tentu untuk saat ini sudah sangat mudah ya dalam hal kita melakukan segala sesuatu, tidak lagi harus onsite, harus ke TKP seperti itu ya. Kita bisa mengajukan NPWP secara online, baik itu melalui email atau melalui WA ya. Tinggal kita nanti koordinasi dengan petugas pajaknya atau HR-nya seperti itu kira-kira ya. Bisa kita ajukan secara online, atau kalau ada waktu pas lagi singgah di KPP mana aja bisa mampir, kira-kira seperti itu ya. Oke, baik. Nah, untuk pertemuan kita saya kira sudah tadi diberikan pertanyaan dari beberapa penanya. Oke ya, terima kasih sudah memberikan pertanyaan. Dan kita akan akhiri pertemuan kita di hari ini ya. Selamat sore, selamat beraktivitas. Assalamualaikum. Sekian dan terima kasih. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah Laboratorium Perpajakan Digital yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh penilai dan tim panitia sertifikasi pendidik untuk dosen tahun 2026, khususnya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Mercubuana dan rekan-rekan sejawat, dosen dan rekan para mahasiswa yang telah berperan selama proses cuplikan berlangsung. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Salam.